Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Meisha Marasi Ibra, NPM F1G025071. Dan saya Giovanni Dogomo dengan NPM F1G025087. Hari ini kami akan membuat tugas Pancasila dengan judul Mencegah Perilaku Korupsi Demi Kesejahteraan Bangsa, dengan tujuan agar pemerintah sadar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misha, tadi kan aku nonton dokumenter tentang korupsi di beberapa daerah. Rasanya kasihan sekali. Uang yang seharusnya dipakai untuk masyarakat malah hilang begitu saja. Aku bisa bayangin sih, apalagi dampak dari korupsi itu sangat besar. Pasti orang yang di lapangan merasakan akibatnya. Keuangan tidak merata dan bantuan sosial tidak sampai pada mereka. Iya, benar banget. Dan parahnya, korupsi itu sudah seperti budaya yang diwariskan. Satu aja orang yang ngelakuin, pasti ada aja yang ikut-ikutan. Dan mereka beranggapan itu bahwa hal biasa. Makanya dia penting untuk memutuskan budaya ini. Salah satunya dengan cara pendidikan. Anak-anak diajarkan untuk berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab sejak dini. Benar. Bahkan membiasakan untuk tidak menyuntik saat ujian itu termasuk pencegahan loh. Karena korupsi itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Setuju, di sekolah karakter bisa bangun dengan kuat. Tapi di luar pemerintah juga harus berkembang pesat. Begitupun dengan sistem yang harus dirancang agar tidak terjadi korupsi lagi. Iya, contohnya penggunaan layanan digital dalam mengelola anggaran negara. Misalnya, kalau dilakukan secara transparan atau secara publik, maka otomatis jangkauan layanan manipulasi akan semakin kurang, akan semakin sempit. Selain transparansi, pengawasan juga penting. Salah satunya adalah investor, BPK, dan masyarakat juga harus diberi peluang untuk mengawasi. Iya, kadang-kadang masyarakat juga ikut mengawasi, tapi mereka takut karena ancaman. Jadi perlindungan pelapor itu juga sangat penting agar masyarakat juga merasa nyaman dalam melakukan pelaporan. Nah itu, kalau pelapor tidak berani melapor, bagaimana korupsi ini bisa diberantas? Padahal masyarakat itu sangat berpenting untuk memberantas korupsi. Dan menurutku pemberian sanksi yang berat juga merupakan salah satu contoh pencegahan. Karena kalau si pelaku ini tidak diberikan hukuman atau sanksi yang berat, maka otomatis yang lain juga akan ikutan. Seperti mereka merasa tidak takut untuk melakukan korupsi. Tapi kadang masalahnya bukan hanya sanksi, tapi proses hukum yang lambat, di mana banyak sekali masyarakat yang kurang percaya pada lembaga hukum. Iya juga, makanya reforma birokrasi juga perlu dilakukan. Pegawai dan pejabat perlu diberikan pelatihan integritas, etika kerja, dan komitmen anti korupsi. Aku juga percaya bahwa kesejahteraan pegawai negeri juga berpengaruh. Misalnya mereka mendapatkan gaji yang layak dan tempat lingkungan yang baik. Di mana hal ini memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan baik tanpa melakukan korupsi. Tapi tetap balik kepada integritas pribadi, karena ada juga tipe orang yang dia dikasih gaji yang tinggi, tapi tetap melakukan korupsi pada masyarakat. Itu dia, makanya kita sebagai orang harus memiliki mental dan karakter yang kuat. Di mana hal ini sangat penting sebagai kita, generasi bangsa, mengetahui bahwa korupsi itu memiliki dampak yang buruk untuk masa depan. Kalau korupsi dikurangi, pembangunan akan berjalan lancar, fasilitas umum akan lebih baik, dan masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Iya, dan itu juga bukan cuma untuk pemerintah atau pejabat, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus ikut berkontribusi. Salah satunya dengan cara tidak menyuap, tidak mengguna jalan pintas, dan menaati peraturan. Betul, kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, maka perubahan besar itu tidak akan mungkin terjadi. Intinya, memberantas korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi tugas bersama. Individu, keluarga, sekolah, masyarakat, dan pejabat harus memiliki suara yang sama. Dan harapannya, jika semua pihak bekerja sama, Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang jujur, bersih, dan maju. Amin. Semoga generasi kita bisa melakukan perubahan itu. Iya, semua demi kesejahteraan yang lebih baik untuk kita semua.
Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Tidak melulu korupsi menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam diri kita. Bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang, ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran yang tidak tepat. Atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih membayar uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal, tindakan tersebut juga termasuk dalam suap. Atau ketika kamu dimintai orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di sebuah toko, ternyata ada uang kembalian. Tidak jarang, kamu tidak mengembalikan uang kembalian karena beranggapan itu bagian dari upah kamu. Korupsi tidak semua tentang uang, tetapi korupsi ada yang berbentuk waktu. Contohnya, terlambat masuk kerja atau sengaja datang terlambat. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Maka, sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita bisa meninggalkan budaya korupsi dengan cara menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu bersikap jujur dalam perkataan atau perbuatan, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Itu semua dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Mari kita wujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Baiklah, sesuai yang sudah kami jelaskan di awal maupun di dialog, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang biasanya untuk keperluan pribadi ataupun berkelompok, di mana hal ini menyangkut tentang suap, penggelapan, dan gratifikasi. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum, di mana hal ini dapat menyebabkan perusakan ekonomi negara dan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1991 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuan yang pertama, mempertegas dan mempererat tindakan pidana. Yang kedua, memperjelas peran tindak hukum. Yang ketiga, memberantas praktik korupsi. Yang keempat, tentunya untuk mencegah terjadinya korupsi. Manfaatnya, mengurangi kebocoran anggaran. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara mengadakan pendidikan yang merata, fasilitas kesehatan yang lengkap dan merata, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, good governance.